Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami ingin memperdalam Alkitab Tuhan. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir sehingga kami semakin mengerti tentang Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan makan saja ya. Tapi jangan ngobrol ya, janji. Kalau perlu dekat maju ke depan, kenapa? Setelah saya khotbah pendalam Alkitab nanti ada pertanyaan berhadiah. Ya, pertanyaan berhadiah ya. Hadiahnya ada Alkitab baru 1, ada payung 2, ada angpau 2. Nah, jadi ada 5. Ada 5 ya. Ada 5 ya. Ya, ada 5 kan Bu? Benar ya Bu Odia? Oh iya. Apanya yang dicari? Oh iya. Ya pokoknya gitu Bapak Ibu. Kalau nggak ada payung nanti yang lain deh ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya, haleluya. Ini adalah pendalaman Alkitab yang ke-13 dan juga yang terakhir. Dan judul pendalaman Alkitab ini adalah Tabut Gambaran Tuhan Yesus. Judulnya adalah Tabut Gambaran Tuhan Yesus. Apa judulnya Bapak Ibu? Tabut Gambaran Tuhan Yesus. Jadi lengkapnya adalah tabut perjanjian. Itu gambaran Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat sekarang Bilangan 14 ayat 34 sampai dengan 35. Bilangan. Haleluya. Nah, jadi ini adalah pendalaman Alkitab yang terakhir ya di tahun ini, tahun 2024. Tahun 2025 gimana Pak? Oh, pokoknya ada nanti ide yang luar biasa, yang menarik programnya. Pokoknya Mount Hermon Church itu penuh inovasi. Amin Bapak Ibu ya. Iya, gereja itu harus penuh inovasi. Supaya apa? Supaya bisa ngikuti perkembangan zaman. Iya dong. Iya. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 34 sampai dengan 35 ya. Nih saya bacakan. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, negeri apa Kanaan, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ayat 35. Terakhir, Bu, scroll. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Ya Bapak Ibu, lihat kepada saya Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan mereka mengirim 12 pengintai. Jadi orang Israel itu makanya mata-matanya orang Israel itu luar biasa. Mungkin nomor 1 di dunia ya. Kenapa? Sejak zaman purbakala mereka sudah tahu ada perlunya spy, pengintai ya. Ini kan udah ribuan tahun ini Bapak Ibu. Ya kan? Makanya mungkin Mossad menjadi badan intelijen terbaik di dunia. Nah, waktu bangsa Israel akan masuk tanah Kanaan, mereka mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka melihat hal yang sama. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong, 12-12 itu melihat yang sama. Tetapi ketika mereka kembali, mereka melaporkan kepada Musa 2 hal yang bertentangan. Terbagi atas 2 kelompok. 10 orang yang memberitakan kabar buruk, sedangkan 2 orang yang memberitakan kabar baik. Dan 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Oke Bapak Ibu. Nah 10 orang ini memberitakan bahwa tanah Kanaan itu semuanya bersepakat. Bahwa tanah Kanaan itu subur. Hasilnya luar biasa. Hasilnya wow. Tetapi 10 orang berkata tidak mungkin kita masuk tanah Kanaan. Kenapa? Di situ banyak raksasa-raksasa. Dan mereka berkata lagi, kita itu seperti belalang. Kita bisa dimakan, matilah kita.
Dan bukan hanya berhenti pada mereka sendiri, mereka juga menghasut orang Israel. Sehingga bangsa Israel memberontak kepada Allah dan Musa. Wow. Amin Bapak Ibu. Iya. Sehingga bangsa Israel memberontak kepada Allah dan Musa. Itulah makanya Bapak Ibu, orang Kristen harus juga menjaga mulutnya. Jangan sampai menghasut orang Kristen lainnya. Amin. Khususnya pendeta. Mulutmu bisa menularkan kesalahan kepada jemaat. Iya Bapak Ibu, iya. Kenapa? Kalau jemaat dari pendeta itu ribuan dan pendeta itu melakukan kesalahan, dia mengucap kesalahan itu akan menular kepada ribuan orang. Kan gawat kan? Iya, dan itulah terjadi pada 10 pengintai. Mereka menghasut bangsa Israel. Sehingga apa? Bangsa Israel memberontak kepada Allah dan Musa dan Harun. Akibatnya Allah murka. Maka Allah kemudian berkata pada ayat yang tadi kita baca. 1 hari engkau mengintai. Itu akan menjadi 1 tahun. Maka 40 hari engkau mengintai. 40 tahun engkau akan berjalan di padang gurun. Sehingga semua orang Israel yang lahir di Mesir. Termasuk Musa dan Harun. Mati di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Ngeri ya. Makanya kita jangan memberontak. Amin Bapak Ibu. Kenapa Allah menghukumnya demikian keras Pak? Saudara tahu kenapa? Kenapa orang Israel yang lahir di Mesir gak layak masuk tanah Kanan? Hanya Yosua dan Kaleb. Karena tanah Kanan itu penghuninya raksasa-raksasa. Jadi gak mungkin orang yang penakut tadi akan bisa masuk tanah Kanan. Mereka nanti akan gak berani masuk. Gak berani mengusir raksasa tadi. Maka apa? Dibinasakan, dihabiskan Allah di padang gurun. Sehingga apa? Generasi berikutnya lah yang akan masuk tanah Kanaan. Amin Bapak Ibu. Minimal yang masuk tanah Kanaan umur berapa? Selama bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun. Jadi usia 40 tahun nanti generasi keduanya akan masuk tanah Kanaan. Itu kan? Iya Bapak Ibu. Iya. Nah bangsa Israel menjelang akhir dari 40 tahun itu kemudian mereka memberontak lagi. Kenapa mereka memberontak Bapak Ibu? Karena sebelumnya mereka mungkin gak terlalu gak terlalu menganggap ancaman Tuhan. Bahwa 40 tahun mereka di padang gurun, semuanya orang yang lari Mesir mati. Semula mereka gak Tapi ketika kemudian akhirnya imam besar mereka Harun mati juga di padang gurun. Barulah mereka terkaget-kaget. Ternyata kutukan Allah itu terjadi loh. Berarti kita gawat ini. Berarti kita benar-benar mati nih di padang gurun. Itulah sebabnya menjelang akhir 40 tahun. Bangsa Israel memberontak lagi kepada Allah. Dan itulah pada saat mereka menolak roti mana. Dan pada saat itu Allah kemudian murka. Dan itulah mendatangkan ular tedung. Sehingga bangsa Israel mati di pagut ular tedung. Tapi itu juga menjadi menghabiskan seluruh orang Israel yang lahir di Mesir. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Jadi benar-benar tergenap itu kutukan Allah tadi ya. Iya. Makanya jangan sampai orang Kristen mengalami kutukan. Amin. Tapi orang Kristen jangan khawatir kita mengalami kutuk. Kenapa? Karena di dalam Yesus telah menebus segala kutuk kita dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Amin. Iya, makanya orang Kristen gak ada lagi ngomong kutuk. Jadi kalau ada pendeta ngomong kutuk, tolak itu dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Itu Bapak Ibu. Ada ayatnya. Jadi bukan saya ngarang. Amin. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong kutuk ya. Kutuk apa? Lupa tuh. Gitu aja bilang ya Bapak Ibu ya. Iya, karena Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya gak ada lagi kutuk. Saudara pernah dengar Galatia 3 ayat 13? Udah buka aja Bu. Kok kayaknya kayak diam-diam gitu. Gak yakin. Galatia 3 ayat 13. Jadi orang Kristen jangan lagi ngomong kutuk. Kutuk apa?
Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk di atas kayu salib. Ini saya baca ayatnya. Galatia 3 ayat 13. Ya, Galatia 3 ayat 13. Ya, saya gampang panas kalau di mimbar. Makanya ditambah AC Bapak Ibu. Saya orang kutub, makanya harus dingin gitu. Di kamar saya aja ada 2 AC Bapak Ibu. Banyak banget Pak. Orang biasa 1 AC aja 1 kamar. Iya, karena sering saya aktivitasnya banyak di kamar. Jadi gantian, ada AC untuk siang, ada AC untuk malam gitu. Jadi sekali nyala ya 1, nggak dua-duanya nyala. Tapi kadang-kadang kalau lagi panas saya nyalain dulu 2, udah dingin baru saya matiin 1. Jadi nyalain 1. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Makanya kalau orang masuk ke kamar saya rasanya lantainya aja kayak dingin gitu. Gak ada air. Iya karena dingin. Tuh. Oke. Mana tadi? Galatia 3 ayat 13. Ya ini saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuh, jadi Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong kutuk. Oke Bapak Ibu, iya ada ayatnya. Makanya kalau ada pendeta mesti ngomong-ngomong kutuk, Pak belajar lagi Pak, Galatia 3 ayat 13, ngomong aja. Oke Bapak Ibu ya, benar ya. Makanya orang Kristen dibebaskan dari kutuk. Bahkan dosa juga dibebaskan. Kenapa? Segala dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan karena dosa juga telah ditebus, maka tidak ada hukuman lagi bagi orang Kristen. Lah hukuman itu selalu berkaitan dengan dosa kan? Lah kalau dosanya udah hapus, mana ada hukuman lagi? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi orang Kristen itu mantap. Bebas kutuk, bebas dosa. Mantap kan? Saudara tahu di mana kita dibebaskan dari dosa hukuman? Coba buka Bu, Roma Bu. Aduh. Roma 8 ayat 1. Makanya orang Kristen juga jangan lagi ngomong dosa. Dosa apa tuh? Gitu Ibu. Mantap ya. Iya dong. Karena Yesus telah menebus kita dari dosa. Iya, seluruh dosa. Enggak ada dosa yang tidak terampuni. Seluruh dosa terampuni. Pak, ada di Alkitab dikatakan dosa tidak terampuni. Itu hanya orang di luar Yesus punya dosa yang tidak terampuni. Kenapa? Karena mereka belum beroleh pengampunan dari Tuhan Yesus. Tapi bagi orang Kristen tidak ada dosa yang tidak terampuni. Semua dosa terampuni. Jadi bagi orang Kristen aneh kalau ada pendeta yang berkata ada dosa tidak terampuni. Kenapa Pak kalau seandainya ada dosa yang tidak terampuni? Anehnya di mana Pak? Artinya dosa lebih besar dari Tuhan Yesus itu artinya. Lah ya gak terampuni itu dosa. Kan aneh kan? Aneh makanya jangan percaya ucapan pendeta yang berkata ada dosa yang tidak terampuni. Semua dosa diampuni karena nama Yesus ada di atas segala nama dosa kita. Kalau seandainya ada dosa tidak terampuni artinya dosa lebih besar dari Tuhan Yesus. Aneh kan? Aneh. Makanya hari ini saudara belajar, mantap juga, benar Pak. Tuhan Yesus ada di atas segala nama. Makanya tidak ada dosa yang tidak terampuni. Roma 8 ayat 1. Nih saya bacakan. Demikianlah sekarang. Sekarang ya Bapak Ibu ya, katakan dengan saya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman artinya apa? Tidak ada dosa lagi. Kenapa? Hukuman selalu berkaitan dengan dosa. Jadi kalau tidak ada hukuman, ya nggak ada dosa juga. Paham Bapak Ibu? Jadi orang Kristen bebas kutuk. Yang kedua, bebas dosa dan hukuman. Karena itulah mantep banget hidup orang Kristen. Luar biasa ya. Nah, jadi kita melihat sekarang tabut. Ya, tabut itu sekarang kita coba kita bahas lebih dalam lagi. Pentingnya tabut itu apa?
Saya nggak ada kirim gambar ya Bu, tabut ya. Oh iya sayang sekali ya. Ibu bisa nggak cari gambar tabut, tampilkan tabut. Saya lupa lagi nampilkan gambar tabut. Iya Bapak Ibu. Jadi tabut ini penting. Jadi ada perabotan di bait Allah Bapak Ibu. Ada mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, itu ada di halaman, ada 2 perabotan itu ya. Lalu di ruang kudus ada 3 perabotan. Manora, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Sedangkan ruang Maha Kudus itu hanya 1 perabot dan itulah tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian inilah gambaran Tuhan Yesus yang paling lengkap. Bukan manora, tabut. Tabut perjanjian. Ketik aja Bu, gambar tabut perjanjian. Muncul itu di internet. Jadi tabut ini penting ya Bapak Ibu ya. Satu-satunya perabotan yang ada di ruang Maha Kudus. Dan ini menjadi gambaran Tuhan Yesus. Ya, saya akan jelaskan fungsinya tabut ini. Kenapa saya harus jelaskan fungsinya? Karena ini nanti akan saya hubungkan dengan apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Oke Bapak Ibu? Iya. Sudah? Tabut, ini dia. Makasih Ibu Odi. Saudara lihat gambar tabut itu? Nah, ada kotak di bawahnya, baru di atasnya seperti ada gambar kerub 2, ya. Nah, saudara tahu ada di dalam kotak itu apa? Ada 3 benda di dalam kotak itu. Dan 3 benda itu adalah gambaran pelanggaran, gambaran dosa orang Israel. 3 benda ini gambaran dosa, itulah sebabnya dimasukkan ke dalam kotak tabut ini agar Allah tidak melihat. Kemudian ditutup dengan tutup pendamaian. Itu tutup pendamaian itu adalah yang menyatu dengan 2 kerub itu. Lalu dimeteraikan dengan darah setiap tahun oleh imam besar pada hari Yom Kippur. Nah 3 benda ini, inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 4b. Ya, sekarang tinggalkan gambar tabut Bu. Sekarang kita lihat Ibrani 9 ayat 4b. Wah hari ini saudara dibekali luar biasa. Ya, kemarin saya ada khotbah bait Allah gambaran orang Kristen. Jadi orang Kristen bisa mengenal dirinya ketika kita mempelajari bait Allah. Saudara nanti cari ya di YouTube ya tentang pendalaman Alkitab yang keberapa itu Bu ya. Bait Allah itu adalah gambaran orang Kristen. Ya. Ke-12, ya jadi sebelum ini. Nah ini saya baca ya Ibrani 9 ayat 4b. Ya, atau saya baca dari awal saja Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Pertama apa? Buli-buli emas berisi mana? Ya. Kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. Itu yang kedua. Yang ketiga, lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada 3 jenis benda ya. Pertama, buli-buli emas berisi mana? 1. Yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas. 2. Yang ketiga, 2 lolo batu yang berisi perjanjian atau 10 hukum Taurat. Nah 3 jenis benda ini pernah dilanggar oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya ini menjadi gambaran dosa. Dan Allah tidak boleh melihatnya. Karena apa? Kalau Allah melihat, Allah teringat akan dosa pelanggaran orang Israel. Dan Allah murka dan menghukum bangsa Israel. Itulah sebabnya 3 benda ini dimasukkan ke dalam tabut. Ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah. Sehingga Allah tidak melihat gambaran 3 jenis gambaran dosa tadi. Amin Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang digambarkan oleh 3 jenis benda tadi. Pertama tadi adalah saya balik urutannya. Lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Itu berisi 10 hukum Taurat. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh bangsa Israel?
pada 10 hukum Taurat. Saudara ingat apa pelanggaran pertama yang dilakukan bangsa Israel di Gunung Sinai? Bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembah patung itu. Itu pelanggaran hukum pertama dari hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat itu dilanggar mereka. Hukum pertama. Makanya dua loh batu ini gambaran pelanggaran orang Israel. Karena orang Israel telah melanggarnya dengan membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Itu satu. Yang kedua, tongkat bertunas Harun. Nah, bangsa Israel juga memberontak terhadap keimaman Harun. Ya, mereka berkata, Harun meninggikan dirinya. Bukan saja Harun yang layak jadi imam, kami juga layak jadi imam. Nah, gitu Bapak Ibu. Iya, jadi mereka memberontak. Dan akibat pemberontakan ini Allah murka. Kemudian Allah menunjukkan bahwa Harunlah imam pilihan Allah dengan menyuruh mengumpulkan tongkat dari suku-suku. Lalu tongkatnya Harun inilah yang satu-satunya yang bertunas dan berbuah badam. Saudara tahu buah badam bahasa Indonesia sehari-hari? Almond. Badam itu almond tuh. Iya, seringkali kita makan dalam coklat. Coklat almond. Gitu Bapak Ibu. Oh gitu toh. Iya kan? Iya. Jadi supaya apa? Cerita ini nyambung, cerita Alkitab ya. Jadi ternyata badam itu saya pernah makan juga, gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Nah itu, ya itu dua gambaran dosa pelanggaran. Yang ketiga, roti mana? Nah inilah yang tadi sudah kita baca di awal. Bangsa Israel frustasi karena ternyata kutukan Allah itu terjadi dan terbukti Imam Harun juga mati di Gunung Hor. Sehingga bangsa Israel itu menjadi frustasi dan mereka kemudian memberontak kepada Allah. Dan lewat pemberontakan inilah mereka berkata, roti mana itu? Roti hambar. Kami sudah muak memakannya. Wah, Allah jadi marah Bapak Ibu. Dan karena Allah marah, kemudian Allah mendatangkan ular tedung, menggigiti mereka dan banyak yang mati. Kemudian apa? Mereka kemudian bertobat, minta ampun dan minta Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan solusi. Buat ular tembaga, tinggikan pada sebuah tiang. Setiap orang yang digigit ular tedung melihat kepada ular tembaga dan mereka akan sembuh dan selamat. Amin. Amin. Ini gambaran apa ular tedung tadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Apapun masalah kita digigit oleh ular tedung dan itu gambaran digigit oleh setan. Apapun upaya setan untuk mencelakakan kita, lihat saja kepada salib Yesus. Maka saudara akan sembuh dan selamat. Paham Bapak Ibu? Tuh, jadi cakep ya. Ya perjanjian lama itu gambaran tentang Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi pada perjanjian lama itu saudara lihat penggenapannya dalam perjanjian baru. Khususnya di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Cakep. Amin. Ya, jadi itu ya 3 benda ya, gambaran dosa. Itulah sebabnya karena ini 3 gambaran dosa, maka harus dimasukkan ke dalam kotak tabut, ditutup dengan tutup pendamaian, dimeteraikan dengan darah setiap tahun pada hari Yom Kippur. Maka Allah tidak melihat gambaran dosa orang Israel sehingga Allah tidak murka kepada bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan Allah ya. Wow. Jadi Allah bisa membuat gitu Bapak Ibu. Pelanggaran orang Israel itu menjadi sesuatu solusi yang luar biasa diberikan Allah ya. Iya kan? Iya, ular tedung bisa dibuat jadi gambaran Tuhan Yesus. Kan luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi 3 benda tadi gambaran dosa tadi dimasukkan ke dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah. Itu menjadi gambaran dalam perjanjian darah hewan hanya menutupi dosa. Saudara pernah bertanya dalam hati, kenapa Pak korban dalam perjanjian lama tidak menghapus dosa, tapi hanya menutupi dosa? Saudara pernah bertanya dalam hati, saya ingin mendorong kita menjadi orang Kristen kritis. Oh iya ya Pak,
Kok bukan menghapus dosa Pak? Kok hanya menutupi dosa? Saudara tahu apa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu senilai nyawa manusia. Dan ketika orang Israel memberikan korban penebus dosa dan itulah hewan, nilai hewan tidak sebanding dengan nyawa manusia. Itulah sebabnya darah hewan tidak bisa menghapus dosa, tapi hanya menutupi dosa saja. Paham? Karena nilai dosa senyawa manusia itu tidak bisa ditebus oleh nyawa hewan. Karena apa? Di hadapan Allah nyawa hewan lebih rendah daripada nyawa manusia. Paham Bapak Ibu? Sedangkan darah Yesus itu jauh lebih mahal dari nyawa manusia. Itulah sebabnya lewat satu penebusan Yesus saja seluruh dosa manusia berabad-abad di seluruh dunia bisa dihapuskan. Karena darah Yesus adalah darah yang mahal. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya sekali penebusan aja beres semua. Jadi luar biasa itu program Allah ya. Ya, jadi di depan Allah nyawa hewan lebih rendah dari nyawa manusia. Karena di dalam darah ada nyawa. Makanya dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa harus ada korban darah. Karena di dalam darah ada nyawa. Jadi nyawa manusia digantikan oleh nyawa hewan tadi. Makanya orang Kristen dilarang makan darah. Darah ayam, darah babi, darah anjing. Nggak boleh dimakan karena di dalam darah itu ada nyawa. Nanti kalau saudara makan, nyawa hewan itu ada masuk dalam diri saudara. Jadi saudara nanti kayak anjing, kayak dogi gitu. Wuk, wuk. Atau juga galaknya sama gitu Bapak Ibu. Sumbu pendek kan, gawat kan? Nah, hanya satu darah yang belum kita minum. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus. Karena lewat darah Yesuslah nyawa Yesus kita terima. Sehingga di dalam Yohanes 6 dikatakan kita beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah hidupnya Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Tapi darah hewan jangan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab itu menarik. Ada logika-logikanya ya. Jadi itulah luar biasa. Saya ingin mendorong kita itu orang Kristen itu luar biasa. Nah, jadi 3 benda gambaran dosa tadi dimasukkan ke dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah. Itulah sebabnya orang Israel dilarang membuka tutup tabut. Karena kalau tutup tabut ini dibuka, maka Allah kembali melihat gambaran dosa orang Israel. Emangnya ada yang buka Pak? Oh ada. Ternyata Alkitab mengisahkan ada orang Israel yang berupaya membuka tutup tabut. Sehingga apa? Allah melihat gambaran dosa tadi, melihat 3 benda tadi. Dan Allah murka dan membunuh banyak orang yang mengintip-ngintip benda tadi dalam tabut. Ya, saudara pernah dengar kisah itu? Pernah dengar saudara kisah Bet-Semes? Nah itulah dia orang yang jahil. Yang ingin mengintip-ngintip benda di dalam tabut. Kita buka ayatnya. 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19. Jadi orang Israel tidak boleh membuka tutup tabut. Nanti Allah melihat 3 benda gambaran dosa tadi. Allah murka. Dan itu ternyata dilakukan oleh bangsa Israel. Dilakukan oleh orang Bet-Semes. Sehingga apa? Allah murka dan membunuh puluhan ribu orang Bet-Semes. Ngeri ya. Tuh. Cuma gak tahu bahasa Indonesianya gak terlalu jelas banyaknya orang yang mati. Tapi nanti Bu tampilkan bahasa Inggrisnya ya. Supaya kita bisa melihat dahsyatnya ayat ini. Kalau bahasa Indonesia hanya dikatakan 70 orang yang mati. Padahal Alkitab bahasa Inggris. Nih King James puluhan ribu, 50 ribu. Banyak kan? Beda banget. Kemana tuh sisanya Pak? Gak tahu lah. Ya, tanya aja LAI Lembaga Alkitab Indonesia. 1 Samuel 6 ayat 19 sudah? Ya, ini saya bacakan. Dan ia ini huruf besar berarti Allah. Allah membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang. Katakan 70. Nah, kecil ya. Tapi kita lihat nanti
Versi bahasa Inggrisnya, itu baru besar. Nggak tahu bisa beda banget ini. 70 orang dari rakyat itu berkabung. Karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Bu, buka bahasa Inggris bu. Saudara akan melihat jauh banget bedanya. 70 bahasa Inggris 50.000. Ih jauh pak. Kok bisa beda sih pak? Nggak tahu lah kita lah. Ya. Nah tuh saudara lihat itu coba yang di arsir Ibu Odi. Tuh 50.000. Kok jauh banget dengan 70 pak? Nggak tahu lah kita ya Bapak Ibu ya. Kan 50.000 kan? 50.000. Ih jauh banget dari bedanya 70 ya. Makanya saya suka membandingkan Alkitab bahasa Indonesia dengan Alkitab bahasa Inggris. Kadang-kadang aduh bisa ini loh Bapak Ibu. Jadi semakin tajam gitu ya lihat Alkitab itu ya. Beda ya ini 50.000 kan. 50.000 itu artinya. Jauh dari 70 ya bahasa Indonesia kan. Iya, haleluya. Haleluya. Jadi banyak ya. Kenapa mereka mati puluhan ribu orang, 50.000? Saya pegang versi bahasa Inggris ya. Karena dampaknya kan katanya tadi dahsyat kan. Ya kalau 70 orang kan memang dahsyat itu ya. Kalau 50.000 itu baru banyak itu. Ya kan 50.000 banyak itu. Ya jadi dahsyat. Tuhan telah mengajar mereka dengan dahsyat. Mati 50.000 orang. Bus. Wow, kenapa mereka mati 50.000 orang? Karena mereka membuka tutup tabut. Sehingga 3 benda gambaran dosa tadi terlihat oleh Allah. Dan lewat 3 benda tadi dilihat oleh Allah. Maka Allah murka dan menghajar semua orang yang ngintip-ngintip tadi. Jadi bukan hanya ngintip jadi bintilan Bapak Ibu. Ini mati ya kan lebih gawat ya. Kalau ngintip bintilan masih mending ya. Mata saudara aja yang agak amin ya. Ya. Nah. Lalu sekarang hubungannya dengan orang Kristen apa Pak? Wah, harus kita lihat hubungannya. Hubungannya adalah sekarang ini banyak orang Kristen ingin kembali kepada hukum Taurat, ingin hidup lagi di bawah hukum Taurat. Dan ini bisa berdampak gawat seperti yang dialami oleh orang Bet Semes tadi. Mereka akan mengalami kematian. Ngeri kan? Makanya orang Kristen jangan kembali hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Tetap melakukan. Tetapi sebagai buah. Jadi orang Kristen yang tidak boleh adalah melakukan hukum Taurat supaya benar di hadapan Allah. Itu yang gak boleh. Tapi yang harus dilakukan adalah orang Kristen telah benar di dalam Yesus. Maka hendaklah kita melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sebagai buah. Bukan sebagai syarat. Amin. Jadi jangan saudara berkata, aku tidak berzina Tuhan. Aku tidak membunuh Tuhan. Aku tidak mencuri Tuhan, maka aku menjadi orang benar di hadapan-Mu. Itu yang tidak bisa. Karena hukum Taurat itu sempurna, tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen benar karena kita di dalam Yesus. Darah Yesus membasuh dosa kita sehingga kita menjadi benar. Sehingga apa? Orang Kristen karena benar karena percaya, maka hendaklah melakukan hukum Taurat. Jadi kita benar dulu baru melakukan hukum Taurat. Jadi kita benar dulu di dalam Yesus, maka hendaklah kita jangan mencuri. Kita benar dulu di dalam Yesus, maka hendaklah kita jangan berzina. Kita benar dulu di dalam Yesus, maka hendaklah kita jangan membunuh. Soalnya itu lihat bedanya. Jadi kita orang Kristen melakukan hukum Taurat sebagai buah. Karena kita sudah benar di dalam Yesus, maka hendaklah kita jangan mencuri. Karena kita sudah benar di dalam Yesus, maka hendaklah kita jangan membunuh. Ketika kita sudah benar di dalam Yesus, hendaklah kita jangan berzina. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan dibalik, jangan menjadikan syarat. Tuhan, aku sudah tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, maka hendaklah aku menjadi benar di hadapan Tuhan. Itu yang tidak bisa. Amin. Jadi hari ini
kita benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi kita benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah melakukan hukum Taurat. Ayatnya di mana Pak? Roma 10 ayat 4. Jadi saudara kuat hari ini ada ayat-ayat yang dukung. Roma 10 ayat 4, ini tambahan Bu. Jadi hari ini orang Kristen benar karena percaya. Kita percaya Yesus maka kita menjadi benar. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita benar karena percaya kita. Amin Bapak Ibu. Kalau tetangga sebelah benar karena perbuatannya. Dan itu terlihat kalau mereka dikubur mati. Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Benar kan? Orang Kristen mana ada gitu. Kalau ada pendeta ngomong gitu dipecat itu besoknya. Kenapa? Orang Kristen benar bukan dengan perbuatannya, tapi kita benar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu. Kalau tanggal sebelah kan berdasarkan perbuatan kan? Iya. Kalau orang Kristen enggak. Beda ya. Iya. Makanya orang Kristen itu bisa menjadi maha kudus. Karena kita kudus, maha kudus karena oleh darah Yesus membasuh dosa kita. Tapi kalau tetangga sebelah, mereka berusaha kudus, mereka nggak bisa menjadi maha kudus. Kenapa? Yesaya 64 jelas berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Mana Bu, mungkin kita bisa menjadi kudus. Kudus iya. Amin Bapak Ibu ya. Tuh beda ya. Beda. Keren kan? Jadi saudara hari, oh gitu tuh Pak. Wah jadi mantap ya. Luar biasa lah. Makanya sering-sering ikut pendalaman Alkitab. Ini udah terakhir. Nggak jadi deh, Bang. Nggak jadi. Tapi bisa lihat di YouTube. Udah ada ini ya. Ini sekarang kan pendalaman Alkitab ke-13. Jadi saudara bisa melihat 1 sampai 12-nya ya ada di YouTube ya. Nih saya bacakan. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus telah menggenapi hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya? Maka saudara benar karena percaya, bukan karena perbuatan saudara. Kenapa kita benar karena percaya? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat bagi kita. Jadi menggenapi hukum Taurat itu Tuhan Yesus, bukan kita. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu mengakhiri hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Ya, kegenapan hukum Taurat ya. Sudah lihat ya, luar biasa kan? Ya, kalau versi bahasa Inggrisnya, Christ is the end of law. Gitu. Jadi Kristus adalah mengakhiri dari hukum Taurat. Coba Bu, tampilkan bahasa Inggrisnya Bu. Kok kayaknya saya bahasa Inggrisnya mantep banget. Tadi Bu, Roma 10 ayat 4. Christ is the end of the law. Gitu Bapak Ibu. Nah, bener kan saya kan Bapak Ibu? Bener kan? Keren pendeta Hari. Ya kan? For Christ is the end of the law. Tuh, for righteousness to everyone who believes. Jadi Yesus adalah akhir dari hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh orang-orang yang percaya. Oke Bapak Ibu, tuh keren ya. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi Yesus untuk kita. Karena itulah bagian kita untuk percaya saja, bukan menggenapi lagi. Amin. Yesus sudah membayar. Loh udah dibayar ngapain kita bayar lagi? Ya kan Bapak Ibu ya, oke. Ya. Lanjut. Jadi ketika orang Kristen kembali kepada hukum Taurat, mereka akan mengalami hukuman mati seperti juga orang Betsemes. Iya. Kenapa Pak? Karena hukum Taurat itu membunuh, menghukum. Masa sih Pak? Ayat ini mana Pak? Oke, kalau saudara ingin tahu ayatnya 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Mantap lah. 2 Kor 3 ayat 6 sampai 9. Makanya jangan hidup lagi di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih? Ada 10. Ada 10 ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara pelajari, 10-10-nya kan manusia yang ngerjakan. Jadi ketika orang hidup dalam hukum Taurat, orang
Kristen mengandalkan perbuatannya untuk benar di hadapan Allah. Nah itu yang gak benar. Karena apa? Orang Kristen benar di hadapan Allah lewat percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, kalau tetangga sebelah iya, mereka benar dengan perbuatannya kan. Tapi orang Kristen enggak. Makanya orang Kristen tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi kita hidup di dalam Yesus dengan percaya Yesus, maka otomatis kita menjadi benar di hadapan Allah. Hukum Taurat otomatis tergenapi. Kenapa? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu Bapak Ibu intinya salib. Saudara pernah dengar enggak? Inti hukum Taurat itu salib. Enggak pernah dengar ya? Pernah enggak? Kok kayaknya diam aja. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Supaya saudara mendapat kesingkapan luar biasa. 10 hukum Taurat itu ada 10. Benar Bapak Ibu? Setuju enggak 10? Kalau 10 hukum Taurat itu dirangkum. Itu menghasilkan 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sama seperti diri sendiri. 2 hukum kasih kan? Benar enggak Bapak Ibu? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Kalau 2 hukum kasih ini dirangkum lagi, muncul satu kata. Saudara tahu apa? Salib. Kok bisa salib Pak? Iya. Saudara lihat salib saya ini, ada berapa tiangnya? 2. Tiang yang vertikal adalah menunjukkan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tiang yang horizontal, mengasihi sama seperti diri sendiri. Tuh. Jadi 2 hukum kasih tadi terangkum dalam satu kata. Salib. Saudara lihat itu. Baru tahu Pak. Mantap banget. Cerdas saudara kan. Itu. Jadi salib itulah gambaran kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Dan Yesus mati di salib. Supaya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat. Tuh. Makanya Yesus matinya di salib. Bukan dirajam batu. Padahal hukuman yang lazim di Israel adalah dirajam batu. Contoh Stefanus. Benar kan Bapak Ibu ya? Dirajam batu kan mati kan? Itu hukum yang lazim. Juga wanita tertangkap basah berzina. Diancam hukuman rajam batu kan? Tapi sebenarnya tertangkap basah berzina itu enggak fair. Ibu-ibu bilang enggak fair. Katakan enggak fair. Nah, iya. Di mana Pak enggak fairnya? Karena dikisahkan wanita itu tertangkap basah berzina. Kalau tertangkap basah berzina, berarti ada cowoknya di situ. Karena kalau tertangkap basah berzina, artinya sedang berzina dia ditangkap. Kecuali kalau ceritanya tertangkap kemarin. Kalau kemarin cowoknya udah kabur. Iya kan? Lah kalau tertangkap basah berzina, cowoknya pasti ada di situ. Iya dong. Iya kan? Namanya juga tertangkap basah berzina. Loh, kok gak cowoknya yang ditangkap Pak? Jangan-jangan cowoknya itu suruhannya imam. Untuk mencoba Tuhan Yesus gitu Bapak Ibu. Iya kan bisa aja. Karena ada kejadian anggota DPR di Sumatera Bapak Ibu. Anggota DPR di Sumatera membayar PSK. Untuk apa? Untuk bisa naikkan isu prostitusi di tempat dia. Iya dibayar. Jadi jangan-jangan ini cowok yang berzina ini cowok bayaran. Kenapa? Yang ditangkap cuma ceweknya. Padahal kan cowoknya tertangkap juga. Namanya juga tertangkap basah berzina. Ibu ya, lagi berzina dia ditangkap. Ada cowok di situ pasti. Mana mungkin? Kecuali kalau kalimatnya tertangkap berzina kemarin. Kalau kemarin mah cowoknya udah kabur ya. Kalau udah tangkap basah berzina berarti ada 2 di situ. Benar Bapak Ibu ya? Nggak fair ya? Oh iya juga ya. Jadi ibu-ibu bisa protes. Ibu-ibu protes. Ya keren kan? Oh iya juga Pak. Pendeta Hari bisa jadi jeli juga membaca ayat. Iya dong. Pendeta harus jeli baca ayat. Iya jangan asal baca. Oke Bapak Ibu ya. Ya coba sekarang 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Nah ini saya bacakan ya. Jadi hukum Taurat itu berbahaya. Karena menghukum dan juga membawa kematian. Ini saya buktikan ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Atau kita baca sama ya, gantian ya. Saya 6, Bapak Ibu ayat 7, saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9. Ya, oke saya mulai ayat 6. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tetapi dari
roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Hukum tertulis itu apa? Itulah hukum Taurat, tetapi roh menghidupkan. Ayat 7 Bapak Ibu. Nah, stop. Jadi yang menuntut kepada kematian, terukir pada lola batu, itu apa? Hukum Taurat itu. 10 hukum Taurat. Menuntut kepada kematian, itu bukan kata saya, kata ayat. Lanjut Bapak Ibu. Jadi kisahnya ini pada saat hukum Taurat itu turun di puncak gunung Sinai, Musa juga dapat kemuliaan. Dan itu juga menjadi bukti bahwa di luar sana gereja yang melakukan pelayanan hukum Taurat masih ada kemuliaannya. Tapi kemuliaan itu akan segera pudar. Tapi pelayanan roh, pelayanan anugerah itu yang luar biasa kemuliaan Allahnya. Nih saya bacakan ayat 8-nya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ah, ini pelayanan anugerah. Terus ayat 9 Bapak Ibu. Jadi pelayanan hukum Taurat itu ada kemuliaan Allah, ada, tapi kecil. Tapi pelayanan anugerah yang mengandalkan roh, yang mengandalkan Tuhan yang bekerja. Pelayanan yang penuh kemuliaan, yang jauh lebih benar dan mulia. Amin. Dan itulah yang kita hidupi di dalam Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Tuh. Ya, jadi hukum Taurat itu mematikan, sedangkan roh atau anugerah menghidupkan. Pelayanan hukum Taurat ada kemuliaan Allah, tetapi pelayanan roh anugerah jauh lebih besar lagi kemuliaan Allah yang menyertainya. Hukum Taurat memimpin kepada penghukuman, sedang pelayanan roh anugerah memimpin kepada pembenaran. Nah, coba sekarang kita lihat ada sesuatu. Hukum Taurat itu membangkitkan murka Allah. Loh, kok bisa Pak? Tuh, saudara bertanya ya. Hukum Taurat itu membangkitkan murka Allah. Coba buka Bu, Roma 4 ayat 15 dan ini menjadi ayat terakhir kita. Roma 4 ayat 15. Nih saya bacakan ya. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Katakan sama-sama saya. Membangkitkan murka. Tuh. Jadi hukum Taurat itu membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kok aneh Pak? Kok hukum Taurat bisa membangkitkan murka Pak? Sedangkan ini juga jika tidak ada hukum Taurat, tidak ada juga pelanggaran. Gimana Pak penjelasan? Ini saya jelaskan. Ya. Mencuri itu dosa nggak Bapak Ibu? Dari mana saudara tahu? Nah, enggak, dari mana saudara tahu bahwa itu dosa? Karena hukum Taurat melarang jangan mencuri. Membunuh itu dosa enggak? Dosa. Kenapa? Hukum Taurat melarang jangan membunuh. Berzina itu dosa enggak? Ya, dosa karena ada larangan jangan berzina. Jadi saudara tahu mencuri, membunuh, berzina itu dosa karena hukum Taurat yang mengatakannya. Jadi setiap dosa pasti ada mengacu kepada pelanggaran hukum Taurat. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi karena itulah coba saudara bayangkan hukum Taurat itu dihapuskan. Mencuri itu dosa enggak? Enggak lagi. Karena enggak ada lagi hukum. Kayaknya saudara susah paham. Ini saya tunjukkan dah perbandingannya. Ya. Nih. Misalkan di depan saya ini jalan raya. Oke? Jalan raya ya. Ya, jalan raya misalkan di depan saya. Bayangin aja jalan raya. Oke, Jalan Sudirman lah misalkan. Oke, supaya ngeklik. Saya parkir mobil di sini seharian, semalaman. Ditangkap polisi enggak? Oh, apa dasar polisi nangkap? Enggak ada dasarnya. Kecuali kalau di sini ada rambu S dicoret. Dilarang parkir, P dicoret. Kalau saudara parkir dekat situ, saudara ditangkap polisi. Polisi akan berkata, ini Pak ada larangan parkir Pak. Ada larangan stop Pak. Tapi kalau tidak ada rambu itu, boleh, semalaman juga boleh.
Jadi yang menentukan boleh parkir atau tidak, ditangkap polisi atau tidak, adanya larangan. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu tidak ada menunjukkan mencuri itu dosa. Paham Bapak Ibu? Keren lah, gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Jadi kan parkir tadi itu akan ditangkap polisi kalau ada di sini rambu S coret, P dicoret. Salah parkir, ditangkap polisi. Polisi akan berkata, Pak itu ada rambu, dilarang stop, dilarang parkir. Bapak melanggar, Bapak kena denda. Tapi kalau saudara melihat tidak ada rambu di sini, saudara parkir, polisi akan nangkap. Saudara bisa berdebat dengan polisi. Pelanggaran apa saya lakukan Pak? Tuh kan? Ya kan? Iya bisa. Saudara bisa berani berdebat. Nggak ada peraturan yang saya langgar Pak. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu ada, berzina itu dosa. Mencuri itu berdosa. Membunuh itu dosa. Tapi kalau hukum Tauratnya nggak ada. Mencuri itu dosa nggak? Nggak ada. Iya kan? Lah iya dong. Iya kan? Ya pikiran sederhana aja kan? Iya kan? Makanya tadi ayat berkata, coba saya ulang lagi ya. Sekarang baru bunyi ayatnya nih bagi saudara. Nih saya baca ulang. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Kenapa bisa murka? Karena ada pelanggaran. Jadi Allah marah ya, murka ya. Lanjut. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga, jelas dong. Karena pelanggaran itu karena mengacu kepada hukum Taurat. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Dan karena tidak ada pelanggaran, tidak ada murka Allah. Masuk akal? Oh iya Pak. Hebat itu apa hari boleh aja. Gitu ya. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah gitu loh. Gitu loh. Ya paham ya. Iya jadi firman Allah itu masuk logika ya Bapak Ibu ya. Nah. Karena itulah saya simpulkan khotbah ini. Tabut perjanjian adalah perabot di bait Allah yang paling menggambarkan Tuhan Yesus. Kenapa paling menggambarkan Tuhan Yesus? Karena tabut inilah yang menggambarkan bahwa perjanjian lama, pelanggaran dosa bangsa Israel ditutupi oleh darah, ditutupi oleh tabut. Tapi di dalam Yesus bukan hanya dosa ditutupi, dosa juga dihapuskan. Yang kedua, saat orang Kristen kembali hidup dalam hukum Taurat, maka itu berarti membuka tutup tabut sehingga Allah melihat dosa manusia, sehingga Allah murka dan menghukum. Amin. Itulah sebabnya orang Kristen jangan kembali hidup di bawah hukum Taurat. Yang ketiga, orang Kristen diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, maka tetap di dalam Yesus. Jangan kembali hidup di dalam hukum Taurat yang mematikan. Jika orang Kristen kembali ke hukum Taurat, maka ia akan menyalibkan Tuhan Yesus 2 kali. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Hukuman terhadap Musa berat, demikian juga hukuman terhadap orang yang kembali hidup di bawah hukum Taurat. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami mendapat singkapan Tuhan tentang tabut adalah gambaran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Sekarang pertanyaan berhadiah. Payungnya ada berapa Bu? Wah, payungnya ada 3. Ternyata Ibu Odi lebih jeli melihat payung dibandingkan David. David bilang tidak ada lagi payung. Ibu Odi bisa menemukan payung. Ya. Ternyata Ibu Odi matanya mata elang. Iya. Uhuy. Iya. Jadi ternyata hadiahnya ada 6 Bapak Ibu. Alkitab baru 1. Payung 3. Angpau ada 2. Ya, angpau ada 2 ya Bapak Ibu ya. Besarnya berapa Pak? 20 miliar. Pokoknya 20-nya aja saya sebut. Buntutnya terserah. Mau 1000, mau juta, mau miliar. Saya bilang 20 miliar aja. Lebih mantap, menggetarkan. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa bangsa Israel dihukum 40 tahun di padang gurun? 40 tahun. Ada yang bisa tahu? Angkat tangan, nanti mic akan diedarkan oleh Pak Karel. Kenapa bangsa Israel dihukum 40 tahun di padang gurun? Ayo jawab.
Hah? Nggak tahu? Angkat tangan dulu baru dikasih mic-nya supaya jawabannya terdengar dan juga terekam. Ya, silakan Pak. Siapa namanya Pak? Yakobus. Ya, Yakobus bahasa Inggrisnya James Bond. Oke, makasih. Ya benar. Kalau saudara lihat Alkitab, Yakobus itu James. Nah, jadi James Bond 007 itu bisa juga Yakobus 007. Enggak bercanda Pak. Iya Pak Yakobus. Lanjut Pak Yakobus. Karena orang bangsa Israel dihukum di padang gurun karena bangsa Israel selalu membantah perintah Tuhan. Kenapa 40 tahun? Ya, karena dia selalu dia melanggar perintah Tuhan dan membuat itu patung dari. Bukan. Kenapa tidak 30 tahun? Kenapa tidak 20 tahun? Jadi ada alasan kenapa 40 tahun. Ayo. Kenapa 40 tahun, Pak? Ya. Kenapa tidak 10 tahun? Kenapa tidak 20 tahun? Alasannya apa? 40 tahun. Itu haknya Tuhan untuk menghukum dia. Ada tadi ayatnya. Ayo Ibu. Ibu mungkin bisa jawab. Ya. Ini Ibu. Ini pasti tahu nih. Soalnya udah geleng-geleng kepala dia. Kan di padang gurun itu 40 hari. 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Ya, betul. Jadi berarti 40 tahun. Ya, jadi benar. Kenapa 40 tahun bangsa Israel di padang gurun? Karena mengintai mereka 40 hari. 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi mereka 40 tahun berjalan di padang gurun. Itu loh Pak. Yang dicari ya. Ya, Ibu mau Alkitab? Ya, silakan maju ke depan Bu. Ibu siapa namanya? Debbie, ya Debbie Basir bukan ya? Oh Debbie Santuri, ya Tuhan berkati Bu. Ya itu foto Bu. Ya salam saya Bu. Ada stiker jatuh Bu, ada stiker Mon Hermon. Ya coba. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Ibu Debbie Sianturi. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ada 3 benda di dalam tabut. Apa aja 3 benda tadi? Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Ya, itu Pak Freddie Mercury. Oh, itu Queen ya, Queen. Oh, udah mati tuh ya. Ya, Pak Freddie. Isi buli-buli mana? Ya. Atau roti mana? Ya, betul. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Ya, terus. Dan 2 loh batu. 100 buat Pak Freddy. Ya, betul Pak Freddy. Pak Freddy mau payung atau angpau? Angpau. 20 miliar. Ya, oke. Tuhan berkati Pak Freddy. Ya, salam, difoto dulu. Oke, ya. Pertanyaan ketiga, luar biasa. Ya, kita detailkan ya, ada 3 tadi benda di dalam tabut gambaran dosa. Oke, siap? Pertanyaannya adalah, roti mana gambaran dosa apa? Siapa yang bisa jawab? Ada 3 gambaran dosa tadi kan? Roti mana, tongkat bertunas Harun, dan 2 loh batu. Sekarang roti mana? Itu gambaran dosa apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya oral aja bisa, boleh. Ya Pak, siapa? Ya siapa juga bisa jawab? Oke. Jadi ada 3 benda ya, gambaran dosa bangsa Israel. 1 roti mana, buli-buli emas berisi roti mana. Yang kedua tongkat bertunas harum berbuah badam atau almond. Yang ketiga 2 loh batu. Ya, lalu pertanyaannya adalah roti mana gambaran dosa apa? Oke. Ayo. Ayo ibu-ibu yang payung, yang hujan. Kayak pedagang payung. Ya, saya yang anak yang haus. Itu di kereta api yang haus.
Ada? Ya udah saya jawab sendiri. Nanti dua lagi saya ajukan pertanyaan ya. Roti mana adalah gambaran bangsa Israel menolak berkat Allah. Mereka menghina roti mana, ini roti hambar. Kami telah bosan memakannya. Dan akibatnya Allah murka sehingga mendatangkan ular tedung, menggigit orang Israel dan banyak yang mati. Ya, tapi itu satu. Sekarang yang kedua, tongkat bertunas Harun ini gambaran dosa apa? Ayo jawab. Tongkat bertunas Harun gambaran dosa apa? Ya. Ya, ya Ibu. Seperti tongkat Musa lainnya. Enggak, bukan. Ya itu Thomas Alva Edison di belakang. Tongkat bertunas Harun itu gambaran dosa apa? Bangsa Israel menolak kepemimpinan Harun. Ya, betul. Jadi tongkat bertunas Harun adalah gambaran bangsa Israel menolak keimaman Harun, pilihan Allah. Itulah sebabnya Allah ingin menegaskannya dengan menunjukkan tongkat Harun itu bertunas, berbuah badam atau berbuah almond. Ya, Thomas mau payung atau angpau? Hah? Apa aja, mau tisu? Mau apa? Apa aja? Angpau, ongkos nanti ya. Oke, ya, somai dua porsi itu. Oke. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Tadi udah ada dua ya, dijawab ya. Sekarang pertanyaan ketiga, dua loh batu gambaran dosa apa? Ayo jawab. Jangan. Dua loh batu gambaran apa? Ya, iya Pak. Jawab aja Pak. Ya Ibu. Membuat patung. Iya. Bangsa Israel membuat patung lembu emas dan itulah pelanggaran dari hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Amin. Tinggal payung. Ibu mau warna apa? Alkitabnya udah habis. Nah, tinggal Ibu pilih nih. Warna abu-abu, warna kuning, warna biru, hijau. Hijau. Oke, Tuhan berkati Bu. Salam saya dulu. Ya, foto lihat kamera Bu sana. Lihat kamera. Oke, betul. Jadi 3 benda tadi gambaran dosa ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi itu berbahaya, karena itulah 3 gambaran dosa tadi dimasukkan ke dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan oleh darah hewan setiap hari Yom Kippur setiap tahun. Jadi Allah tidak boleh melihat tanda dosa tadi. Kenapa? Allah bisa murka dan menghukum bangsa Israel. Ternyata ada orang, sekelompok orang yang ngintip-ngintip isi di dalam tabut tadi. Melihat apa yang ada di dalam tabut. Siapa nama kelompok orang tadi? Angkat tangan Bapak Ibu. Hah? Ya, siapa angkat tangan dulu baru jawab. Mic-nya diedarkan. Ya, siapa yang belum gantian? Ya. Ayo. Iya. Yang salah masih bisa. Belum dapat tadi ya. Kelompok orang apa yang ngintip-ngintip di dalam tabut? Halo, namanya Besemas. Ya, betul, BSMS. Bapak namanya siapa, Pak? Namanya Yakobus Tongsentung. Oh iya, Yakobus tadi. Oh iya, Yakobus. James Bond. Ya, benar. Bapak mau payung warna kuning atau coklat? Mau kuning coklat? Kuning. Oke. Lihat kamera Pak. Lihat. Ya, agak ke kiri Bapak. Ke kiri enggak? Ke kiri saya. Oke, ya sip. Yuk, Tuhan berkati Pak. Satu lagi.
Terakhir. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Apa yang dilakukan oleh orang BSMS itu salah sehingga membawa kematian bagi mereka? Jumlahnya tadi versi bahasa Inggris ya. Kalau versi bahasa Alkitab bahasa Indonesia 70 orang, kecil. Tapi bahasa Inggris 50.000. Kok beda banget ya? Saya juga nggak tahu itu. Ya versi bahasa Inggris itu 50.000, 50,000. Ya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, orang Kristen bisa melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, dan bisa mengalami kematian seperti orang BSMS. Apa kesalahan itu? Nah, ayo angkat tangan payung coklat. Ya, kesalahan orang BSMS itu bisa diulang lagi oleh orang Kristen. Kesalahan apa itu? Hah? Ya, saya hitung sampai 5. Saya hitung sampai 5, kalau enggak ada kembali ke Pak Freddy. 1, 2, 3, 4. Atau ibu-ibu, nggak apa-apa. Ya ibu, nggak apa-apa bu. Ibu mau jawab. Ya. Ngintip perjanjian. Ya. Ngintip perjanjian. Bukan. Lebih jelasnya bu. Kenapa orang BSMS itu dihukum dan kesalahan yang dilakukan oleh BSMS itu bisa juga terulang oleh orang Kristen. Kesalahan apakah itu? Nah, ada ibu baju putih bisa? Nggak, oke. Ini Pak, apa namanya? Jatuh Roh Kudus. Bukan. Apa kesalahan orang Kristen yang bisa sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang BSMS dan mereka bisa mengalami kematian? Apa kesalahannya? Bapak Ibu ada? Ya Pak Ferdi. Ferdi silakan Pak Ferdi. Ayo Pak. Mereka mengintip isi tabut. Ya, dan itu dilakukan oleh kesalahan yang sama oleh orang Kristen. Kalau mereka ngapai? Orang Kristen yang ngapai? Ini kalau orang Kristen mengikuti hukum Taurat. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah ketika orang Kristen mengikuti atau hidup di hukum Taurat, maka mereka akan mengalami kesalahan yang sama dan akan mengalami juga hukuman yang sama seperti orang BSMS mengalami hukuman mati. Ya, payung pergi ke Pak Freddy. Ya, lihat kamera dulu Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah pendalaman Alkitab. Jadi saudara hari ini dapat pemahaman baru ya. Puji Tuhan, bahkan juga saudara mendapatkan hadiah. Amin. Cuma sayang ini sudah berakhir pendalaman Alkitab. Sehingga tahun depan kita punya program yang baru lagi. Amin. Kita tundukkan kepala kita.